Assalamualaikum sahabat Viral Stories. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas kisah-kisah viral yang sedang hangat diperbincangkan. Di suatu desa di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Setelah beberapa waktu, Nyi Roro Kidul memanggil Arya dan berkata, "Kau adalah tamu yang istimewa di sini." Itu sepenggal cerita yang akan kita bahas kali ini. Ada seorang pemuda yang hidup di alam gaib, tepatnya di istana Nyi Roro Kidul. Sebelum kita masuk ke cerita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Viral yang sudah mendukung channel ini. Semoga sahabat Viral semua selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Di suatu desa di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Arya dikenal sebagai seorang nelayan yang tangguh. Setiap malam ia berlayar ke laut lepas meski angin dan ombak seringkali mengamuk. Orang-orang di desa memperingatkannya untuk berhati-hati, terutama ketika bulan purnama tiba. Karena konon itulah waktu ketika Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, sering menampakkan diri. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama yang terang, Arya berlayar lebih jauh dari biasanya. Ketika ia melemparkan jala ke laut, tiba-tiba sebuah angin kencang menerjang, dan ombak besar menggulung perahunya. Arya berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perahu, tetapi ombak terlalu kuat. Akhirnya, perahunya terbalik, dan ia tenggelam ke dalam lautan yang gelap. Saat Arya merasa kehabisan napas, tiba-tiba sebuah tangan lembut menyentuhnya. Ia melihat seorang wanita cantik berbusana hijau yang memancarkan cahaya terang di dalam air. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Dengan senyum yang menenangkan, Nyi Roro Kidul membawa Arya ke istananya. Di dasar laut, ada sebuah kerajaan megah dengan dinding-dinding yang terbuat dari mutiara dan batu permata. Selama di sana Arya dirawat dan diperlakukan seperti tamu kehormatan Nyi Roro Kidul. Beliau memberinya makanan yang lezat dan pakaian indah. Arya merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari semua kesulitan hidupnya sebagai nelayan. Namun, meski ia merasa nyaman, hatinya tetap gelisar karena ia merindukan desanya dan orang-orang yang dicintainya. "Aku tahu hatimu merindukan daratan, kau boleh kembali. Tapi ingatlah, jangan pernah ceritakan apa yang kau alami di sini kepada siapapun," ungkap beliau. "Jika kau melanggar janji itu, nasib buruk akan menimpamu," tegas beliau. Arya berjanji dan dengan cepat ia merasa dirinya diangkat ke permukaan laut. Ketika ia sadar, Arya sudah berada di pantai dekat desanya. Orang-orang menemukannya dan sangat terkejut, karena mereka mengira Arya telah hilang selamanya. Meski Arya kembali ke kehidupannya sebagai nelayan, ia tidak pernah melupakan pengalaman di istana bawah laut. Namun, sesuai janjinya, ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Arya hidup dengan rasa syukur, mengetahui bahwa ia telah diberi kesempatan kedua. Ia juga menjadi lebih bijaksana dan lebih menghargai kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Namun, di lubuk hatinya, Arya tahu bahwa suatu saat nanti, ketika waktunya tiba, ia mungkin akan dipanggil kembali ke istana Nyi Roro Kidul. Tempat di mana ia pernah menjadi tamu kehormatan Sang Ratu Laut Selatan. Cerita ini bersumber dari pemuda yang tepatnya di pesisir pantai wilayah Jawa. Pemuda ini menceritakan khusus kepada Viral Stories secara langsung. Terima kasih khususnya saya ucapkan kepada Mas Muhammad Arya Pratama yang sudah mau berbagi cerita kepada saya dan sahabat Viral semua. Dari cerita Mas Arya, bisa diambil kesimpulan jika dunia gaib itu nyata adanya. Dimensi itu berdampingan dengan dimensi manusia. Mereka yang tak kasat mata selalu bisa melihat gerak-gerik kita manusia biasa. Meski begitu, kita manusia makhluk paling mulia, diharuskan beriman kepada Sang Maha Kuasa.